Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PGSD 4C, STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pendekatan sosial, personal, dan perilaku dalam pembelajaran IPS SD yang terdiri dari A. Emosi, B. Nilai dan sikap, C. Perilaku sosial. Saya, Susi Apriani, dengan NPM 18160137, akan menjelaskan tentang emosi. Apabila dilihat secara harfiah, Oxford English Dictionary mengartikan emosi sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. Bertolak dari pengertian itu, Goleman 1996 mengartikan emosi sebagai suatu perasaan dan pikiran atau suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Tercangkup dalam emosi ini adalah amarah, kesehatan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Goleman 1996 halaman 411 sampai dengan 412. Pikiran emosional cenderung bersifat cepat, namun ceroboh atau tidak teliti. Berbeda dengan pikiran rasional yang cenderung sangat teliti, namun lambat. Kedua jenis pikiran ini saling mengisi satu sama lain dan potensial ada di dalam diri kita. Untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan kedua aspek pikiran itu, perlu pendidikan emosi yang harmonis dengan pendidikan rasio. Menurut W.T. Grand Consortium dalam Golem 1996, halaman 426 sampai dengan 427, keterampilan emosional mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan memberi nama perasaan-perasaan. Yang kedua, mengungkapkan perasaan. Yang ketiga, menilai intensitas perasaan. Yang keempat, mengelola perasaan. Yang kelima, menunda pemuasan. Yang keenam, mengendalikan dorongan hati. Yang ketujuh, mengurangi stres. Yang kedelapan, mengetahui perbedaan antara perasaan dan tindakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Nilai dan sikap. Yang pertama, nilai. Menurut Delu dan Kopaldi tahun 1965, halaman 32, kata value diterjemahkan menjadi dua sisi, yaitu sebagai kata benda dan kata kerja. Sebagai kata benda memiliki dua pengertian. Yang pertama, sebagai suatu objek, sesuatu dianggap suatu nilai apabila memiliki kualitas kebaikan atau harga. Misalnya, gula manis, gadis cantik, orang alim, udara sejuk. Manis, cantik, alim, dan udara sejuk itulah nilai. Yang kedua, sebagai pengamatan suatu hal dianggap bernilai atau memiliki nilai apabila dilihat dari pikiran seseorang sebagai kualitas atau harga. Contoh, gadis itu dianggap cantik apabila dilihat dari pandangan orang lain. Yang kedua, sikap. Menurut Adford 1935 dalam Winataputra 1989 halaman 148, sikap adalah suatu kondisi kesiapan mental atau syarat yang terbentuknya melalui pengalaman yang memancarkan arah atau pengarah yang dinamis terhadap respon atau tanggapan individu terhadap suatu objek atau situasi yang dihadapinya. Dengan rumusan sederhana, sikap dapat dipahami sebagai kecenderungan seseorang untuk berbuat berkenaan dengan objek atau situasi. Contohnya, apabila kita tiba-tiba berhadapan dengan seekor anjing, maka seketika kita akan kaget dan siap-siap untuk berteriak atau lari sambil berteriak. Berteriak dan lari bukanlah sikap tetapi perilaku. Yang merupakan sikap adalah kesiapan kita untuk berteriak dan lari. Perilaku sosial. Perilaku sosial sering juga disebut dengan keterampilan sosial atau social skill atau keterampilan studi sosial atau social study skill. Menurut Marx and Prin tahun 1975,
dan Jerolemi tahun 1971. Keterampilan seperti ditegaskan oleh Jerolemi tahun 1971 halaman 65. Mengandung unsur proficiency atau kemahiran dan the capability of doing something well atau kemampuan melakukan sesuatu dengan baik. Keterampilan ini memiliki dua karakteristik, yakni developmental atau bertahap dan praktis atau latihan. Artinya, keterampilan memerlukan latihan secara bertahap. Lalu, ada pendekatan expository berorientasi nilai dan sikap. Tujuannya adalah menyampaikan nilai atau sikap secara dialogis melalui ceramah, peragaan, dan tanya jawab. Langkah-langkahnya. Yang pertama, ada guru memiliki suatu nilai yang sudah seharusnya diterima oleh semua murid. Nah, karena memang telah diterima kebenarannya, misalnya tertib, cinta lingkungan, tanggung jawab sosial, berdagang dengan jujur, dan menghargai pahlawan. Nah, yang kedua, guru menyiapkan bahan peraga berupa diagram, rekaman atau clipping dan lain-lain. Yang ketiga, guru menyajikan konsep nilai dengan memanfaatkan peragaan yang telah disiapkan dengan dialog yang hangat mengenai pentingnya nilai. Yang keempat, menguasai murid untuk menerapkan nilai-nilai yang telah dikaji dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, pada kesempatan selanjutnya, guru meminta laporan penerapan nilai itu dan membicarakannya di depan kelas. Baik, di sini saya Adelia Fabrianti, NPM 181600002, mau menjelaskan pendekatan analitik keteladanan. Tujuannya adalah menangkap nilai atau sikap melalui analisis sampel keteladanan dalam masyarakat, dalam berbagai bidang, di berbagai tempat, di berbagai era atau kurun waktu, dan memastikan murid untuk mengadaptasi keteladanan itu. Langkah-langkahnya: 1. Guru memilih sampel keteladanan, misalnya kisah para nabi dan rasul. Yang kedua, guru membaca dan menyediakan sumber informasi, misalnya buku. Yang ketiga, guru menyajikan pertanyaan mengapa, misalnya Sidul dipilih sebagai teladan. Dalam hal ini, apa ia perlu diteladani? Mengapa? Yang keempat, secara berkelompok, murid mencari jawaban dengan memanfaatkan sumber yang tersedia. Yang kelima, guru memimpin diskusi kelas setelah masing-masing kelompok selesai mendapatkan jawaban dari sumber yang tersedia. Yang keenam, bersama murid, guru mengidentifikasi ciri-ciri keteladanan dari sampel dalam contoh Sidul. Yang ketujuh, bersama murid, guru memilih ciri mana yang dapat diterapkan oleh murid-murid sesuai dengan tingkah, usia, dan lingkungan. 8. Guru menugaskan nilai untuk mencoba menerapkan ciri keteladanan yang dipilih. Terima kasih. Pendekatan kajian nilai. Tujuannya adalah menangkap nilai melalui kajian nilai antara sistematis dan mendasar. Langkah-langkah ini beradaptasi dari model Hahn and Metcalfe di change making. 1. Membahas apa hakikat dan objek peristiwa atau kebijaksanaan yang akan dinilai, misalnya diambil dari masalah pemerataan. Yang kedua, membahas konsekuensi penerapan kriteria dalam hal ini untuk menilai masalah pemerataan. Yang ketiga, menguji keberlakuan kriteria dengan cara melihat kekurangan dan kebaikan dari kriteria itu. Yang keempat, memberi justifikasi kriteria dengan cara melihat apakah kriteria itu dapat diterapkan secara ajak atau konsisten.
apabila ternyata ajek dan dapat diterima, pengambilan keputusan telah selesai. Dan selanjutnya saya Ayu Intan Soeno dengan NPM 18160022 akan melanjutkan tentang perilaku sosial. Perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditunjukkan kepada orang lain. Menurut Max Weber, perilaku mempengaruhi aksi sosial dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan masalah-masalah. Weber menyadari permasalahan-permasalahan dalam masyarakat sebagai sebuah penafsiran. Pengertian perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia yang dituliskan dalam Rusli Ibrahim 2001 sebagai bukti bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ada ikatan saling ketergantungan di antara satu orang dengan orang lainnya. Artinya bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung dalam kebersamaannya. Untuk itu, manusia dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, toleransi dalam hidup bermasyarakat. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kami dari kelompok 6 mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.